Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di ASJ Channel. Di ASJ Channel ini ada pembelajaran matematika mudah pakai nalar ya, pakai logika. Ada matematika wajib, matematika minat, ada juga matematika kurikulum merdeka, juga ada matematika SMP, dan matematika TPS, tes potensi skolastik. TPS itu merupakan materi tes masuk perguruan tinggi negeri yang sekarang bernama SNBT, Seleksi Nasional Berbasis Tes. Oke, juga ada motivasi dan juga ada dakwah. Jadi cukup banyak konten di ASJ Channel ya. Pagi ini saya akan bahas tentang deret aritmatika ya, bagian yang kedua. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan, kalau deret itu berarti jumlah dari barisan-barisan ya. Dari jumlah dari suku-suku barisan aritmatika. Jadi yang ditanya di sini adalah SN, biasanya seperti itu. Ini bagian kedua, berarti yang bagian pertama sudah pernah kita sampaikan ya. Sebelum saya mulai, ini ada sebuah kalimat hikmah yang ini merupakan juga bisa dijadikan kunci sukses ya, bagi kita ya. Yaitu tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Itu hadis Nabi ya. Maksudnya apa itu? Memberi itu lebih baik dari menerima atau meminta-minta. Memberi lebih baik daripada menerima atau meminta-minta. Jadi usahakan selalu memberi kepada pengemis, juga kepada orang yang suka ngamen di rumah kita atau di mana gitu. Kita kasih ya. Walaupun tidak banyak barangkali kita kasih terus-menerus. Bahkan kalau bisa kita berterima kasih kepada mereka ya. Karena apa? Karena penyebab ada mereka itu kita berpahala gitu. Dan ini kalau kita biasakan, insya Allah bisa jadi kunci sukses. Karena tidak ada ceritanya orang yang suka memberi, orang yang dermawan itu jatuh miskin, tidak ada ceritanya. Para sahabat Nabi itu yang dermawan itu semuanya kaya raya. Maka biasakan ya, biasakan kalau ingin sukses suka bersedekah, berinfak. Baik, di pertemuan sebelumnya tentang deret aritmatik yang pertama kita sudah sampaikan rumus SN itu apa? Jumlah N suku pertama, seperti yang berikut ini saya tampilkan lagi. SN sama dengan N per 2, yang kuning itu dikurung A ditambah UN, kurung tutup. Atau yang biru SN sama dengan N kali UT, UT itu suku tengah ya, suku tengah. Atau yang hijau SN sama dengan R per 2 kali kurung buka 2A ditambah N-1 beda kurung tutup. Jadi ada 3 rumus untuk mencari jumlah N suku pertama. Baik, saya kasih contoh yang lebih sulit dibandingkan yang kemarin, yang deret aritmatik pertama. Dari suatu deret aritmatik, suku kelima adalah 5 akar 2 ditambah 3 ini. DA ini deret aritmatik, U5 sama dengan 5 akar 2 ditambah 3. Dan suku ke-11 berarti U11 adalah 11 akar 2 ditambah 9. Tunjukkan bahwa jumlah 10 suku pertama deret itu adalah, tunjukkan bahwa S10 sama dengan 55 akar 2 ditambah 35. Maka
Karena di sini ada U, berarti rumus ini yang kita pakai dulu. UN sama dengan A ditambah N-1 beda. Ketika membahas barisan aritmatik ini pernah ada ya rumus ini ya. Berarti U11 dulu saya tulis, U11 A-nya ini. A belum tahu ya. A ditambah ini tulis 10B, dari mana 10? Ini 11 masuk sini. 11 kurangi 1, 10. B-nya tulis sama dengan 11 akar 2 ditambah 9 ini. Tahu ya? Lalu yang ini sekarang U5. Berarti sama dengan A ditambah 4B. Dari mana 4? 5 masuk sini. 5 kurang 1, 4B ya. Sama dengan berapa itu diketahui? 5 akar 2 ditambah 3. Nah, kalau deret aritmatik ini dikurangi, mengerjakannya ini dikurangi gitu ya. Kalau dikurangi ini kan hilang. A dikurangi A 0 ya toh. 0 di sini nggak usah ditulis ya. 10B dikurangi 4B 6B. Ini sama-sama akar 2, berarti depannya aja dikurangi. 11 kurangi 5 berapa? 6. Akar 2-nya ditulis biasa. 9 kurangi 3 6. Kalau semuanya dibagi 6 menjadi B sama dengan akar 2 ditambah 1. Berarti beda kita sudah tahu, ya beda. Kalau beda sudah tahu, masukkan ke sini misalnya, ke sini aja ini, ke sini, ya. Maka ini nanti jadi apa? A ditambah 4, B-nya diganti ini, akar 2 ditambah 1, sama dengan ini tulis berapa? 5 akar 2 ditambah 3. Berarti A ditambah 4 akar 2 dari mana ini kali ini ya, ditambah 4 ini kali ini sama dengan 5 akar 2 plus 3. Maka kita dapat A nya berapa? Ini pindah ke sana, 5 dikurangi 4 berapa? 1 kali akar 2 akar 2. Ini dipindah ke sana juga, 3 dikurangi 4 min 1. Jadi beda kita punya, suku pertama punya, sudah punya. Maka kalau kita cari S10 sama dengan ini, suruh tunjukkan, berarti kita pakai rumus ini. Sn sama dengan N per 2 kali 2A N-1 beda. Kenapa pakai rumus yang ini? Karena A-nya tahu, B-nya tahu. Tinggal masuk sini, A, B. Berarti sekarang S10 10 per 2 gitu. Ini N-nya diganti 10 kali 2, A-nya berapa itu A-nya? Akar 2 min 1 ditambah 10 min 1 berapa? 9. B-nya berapa ini? Akar 2 ditambah 1. Paham ya? Berarti sama dengan berapa? 10 bagi 2 berapa? 5 ya. Kali ini berapa? 2 akar 2. Ini kali ini min 2. Plus ini kali ini 9 akar 2. Ini kali ini 9 gitu. Yang sama-sama akar 2 dijumlah, 9 tambah 2 berapa? 11 kali 5 55 akar 2. Paham? Paham ya? Ini min 2 tambah 9 7 kali 5 35. Sama enggak dengan itu? Sama. Berarti sudah kita tunjukkan ya bahwa jumlah 10 suku pertama deret itu adalah ini 55 akar 2 plus 35. Bisa dipahami ya? Tidak terlalu sulit ya, hanya hitung-hitungan biasa. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang deret aritmatika bagian yang kedua ya. Di ASJ Channel berarti sudah ada barisan aritmatika 1-2, barisan geometri 1-2, dan terus deret aritmatik bagian pertama. Sekarang ini deret aritmatik bagian yang kedua. Sebelum saya lanjutkan, saya beritahukan lagi bahwa di setiap konten ASJ Channel ada deskripsi. Di deskripsi itu kalau kalian baca, di situ ada link yang bisa diklik. Kalau diklik akan muncul apa? Materi yang sedang kita bahas ini ya, berbentuk PDF ya.
Sehingga itu juga bisa di-download. Kalau kalian download, kalian tidak perlu mencatat ini ya. Hanya melihat videonya, disimak, catatannya sudah ada, yaitu hasil download tadi ya. Oke ya, jadi manfaatkan itu agar hasilnya lebih maksimal. Sekarang soal yang kedua, ini soal cerita ya. Ini saya ambil dari soal tes masuk perguruan tinggi negeri waktu itu. Kayaknya sulit karena ceritanya agak panjang, tapi ini tidak terlalu sulit kalau kita paham maksud dari soal ini. Baik, saya baca soalnya. Pada sebuah kursus yang baru dibuka, banyaknya murid baru yang mendaftar setiap bulan bertambah dengan jumlah yang sama. Itu ada kalimat bertambah dengan jumlah yang sama. Kalimat itu menunjukkan apa? Bedanya tetap. Kalau bedanya tetap berarti deret aritmatika. Ya, jadi dari kalimat bertambah dengan jumlah yang sama itu menunjukkan deret aritmatika ya. Jadi pahami kalimat soal itu dengan baik agar bisa mengerjakan soal itu. Jadi deret aritmatik ya. Terus berikutnya, kalimat berikutnya. Jumlah murid baru yang mendaftar pada bulan kedua dan bulan keempat, berarti U2 ditambah U4 adalah 60 orang. Lanjut kalimatnya, sedangkan jumlah yang mendaftar pada bulan ke-5 dan bulan ke-6 dan ke-6 adalah 120 orang. Maka tentukanlah jumlah pendaftar pada bulan pertama. Berarti kalau pada bulan pertama, suku pertama. Berarti U1 berarti A-nya berapa gitu ya. Lalu yang B ditanya jumlah semua pendaftar pada 10 bulan pertama. Jumlah semua pendaftar pada 10 bulan pertama berarti S10 ya. Kalau U10 bagaimana kalimatnya? Kalimatnya jumlah pendaftar pada bulan ke-10. Jadi tidak ada apa kalimat semua pendaftar 10 bulan pertama, bukan seperti itu. Tapi apa? Jumlah pendaftar pada bulan ke-10. Kalau kalimatnya seperti itu berarti yang ditanya U10. Jadi belajar bahasa Indonesia yang baik ya, agar tidak salah mengerjakan soal. Nah, kembali karena datanya yang diketahui, maka kita pakai rumus ini tetap UN sama dengan A plus N-1 beda ya. Ini rumusnya. Sekarang yang lebih besar dulu saya tulis U5 ditambah apa? U6 sama dengan 120 gitu. U5 berarti apa? Kalau pakai ini langsung A ditambah 4B gitu. 5 kurangi 1 4B. U6 nya A ditambah 5B sama dengan 120. Berarti A ditambah A 2A ditambah 4 tambah 5B 9B sama dengan 120. Ini namakan aja persamaan 1 ya. Lalu berikutnya U2 ditambah U4 sama dengan 60 ya. U2 nya apa? A ditambah B. U4 nya A ditambah 3B 60 ya. A ditambah A 2A ya. Plus B tambah 3B 4B sama dengan 60. Ini namakan persamaan 2. Kalau persamaan 2 itu saya tulis lagi persamaan 2 ya, yaitu atau persamaan 1 saya tulis persamaan 1 dulu, jadi apa? 2A plus 9B sama dengan 120. Lalu persamaan 2 nya apa itu? 2A plus 4B sama dengan 60. Ini kalau dikurangkan serot, nah gitu ya. Ini 2A kurangi 2A 0 ya toh. 0 di sini enggak ditulis ya. 9B kurangi 4B 5B. 120 kurangi 60 60. Berarti B-nya 60 bagi 5 12 ya toh. Berarti setiap bulan bertambah 12 orang. Cukup bagus itu ya. Cukup bagus. Nah, kalau B-nya sudah tahu bisa dimasukkan ke sini ya. Ya, jadi berapa? Kita tulis 2A plus 4 kali 12
sama dengan 60. 4 kali 12 berapa? 48. Pindah sana, min 48. 60 kurangi 48, 12. Bagi 2, 6. Berarti A-nya 6. Berarti pertanyaan A sudah ketemu ya. Banyaknya siswa yang mendaftar pada bulan pertama sebanyak 6 orang. Kalau ditanya S10, kita pakai rumus tadi itu yang B sekarang sudah. Sn apa? N per 2, 2A plus N min 1 beda, kan gitu rumusnya tadi. Berarti S10, 10 per 2 kali 2, A-nya berapa? 6 plus N min 1 9. Dari mana? Ini 10 masuk sini, 10 kurangi 1. Bedanya berapa? Bedanya 12 ya. Kalau kayak gini diginikan boleh nih. Coret 2, 2, ini coret 2 tinggal 6. Paham? Jadi ini kali ini kan bagi 2-nya ya toh. Ini kali ini 12 bagi 2, 6 ya toh. Oke, berarti berapa itu? 10. 9 kali 6 berapa? 54. Tambah 6, 6 tambah 54 gitu aja tulis dulu ya. Berapa ini? 60 kali 10, 600. Berarti jumlah siswa selama 10 bulan pertama adalah 600 orang. Paham? Tidak sulit ya. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang deret aritmatika bagian yang kedua ya. Bagian yang kedua. Kita membahas soal-soal yang agak sulit gitu ya. Yang juga saya ambilkan dari soal tes masuk perguruan tinggi negeri. Agar kalian sudah kenal dengan soal tes masuk perguruan tinggi negeri, sehingga bisa mengantisipasinya dan bisa segera belajar sejak awal ya. Sejak awal. Oke. Di belakang nanti ada beberapa soal yang bisa kamu coba, kamu latih ya. Usahakan dicoba dulu ya. Kalau kesulitan bisa bertanya. Di belakang, paling belakang ada nomor WA pribadi yang bisa kamu hubungi. Bisa bertanya atau berdiskusi tentang soal itu, atau bisa diskusi tentang ini, deret aritmatik, atau tentang matematik secara umum ya. Yang serius akan berdiskusi pasti dilayani ya. Dimanfaatkan itu. Oke, sekarang soal yang nomor 3. Penyelesaian yang bulat positif. Persamaan ini 1 plus 3 plus 5 plus terusnya plus 2n min 1 dibagi 2 tambah 4 tambah 6 dan seterusnya 2n sama dengan 115 per 116 adalah itu jawabannya A, B, C, D, E disiapkan itu ya. Kalau dikatakan penyelesaian berarti yang ditanya ini apa hurufnya? N berarti N ya. Kalau di sini X berarti X itu namanya penyelesaian ya. Maka kita bisa tulis pembilangnya ya. Pembilang itu yang mana? Yang atas ya. Pembilang itu kalau kita tulis apa itu? 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah seterusnya ditambah apa? 2n min 1 sama dengan 115 ya toh. Ini 3 dikurangi 1 berapa? 2. 5 kurangi 3 2. Itu berarti deret aritmatik ya toh. Deret aritmatik suku pertamanya 1, bedanya 2 ya toh. Suku pertamanya 1, bedanya 2. Terus ini UN berarti. UN sama dengan apa? 2N min 1. Dan SN sama dengan 115. Ini jumlah. Nah, berarti kita bisa tulis gini. SN sama dengan apa? Atau ini nggak usah direken dulu. SN sama dengan apa? Pakai rumus gini. N per 2 A plus UN. Pernah tahu rumus ini kan? Oke. Berarti sama dengan apa? N per 2, A-nya mana? 1 ya. Plus UN-nya ini 2N min 1. Gitu. 2N min 1. Nah, gitu.
Berarti I1 dengan min 1 coret sama dengan apa berarti? N per 2 kali 2N. Paham? Sudah, biarkan aja seperti ini dulu ya. Terus berikutnya penyebut. Penyebut itu yang mana? Yang bawah ya, yang bawah. Penyebutnya apa itu? 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah seterusnya ditambah 2N ya toh. Ini dikurang ini berapa? 2. 6 kurangi 4 2. Berarti deret aritmatika ya. Deret aritmatika. Suku pertamanya 2, bedanya 2, UN-nya berapa? UN-nya ini UN ya, 2N. Coba kita pakai rumus ini lagi ya. Rumus ini. Berarti SN berapa itu? Langsung N per 2, A-nya 2, ini 2N ya. Ini UN 2N. Maka sekarang ini saya tulis lagi, pembilangnya itu saya ganti ini gitu lah. Berarti berapa? N per 2 kali 2N. Paham? Dibagi yang penyebutkan ini tadi. Tulis N per 2 kali, kalau ini ditulis gini, 2 kali 1 tambah N bisa? Bisa ya? Sama dengan berapa? 115 dibagi 116. Ini bisa dicoret ya. 2 ini bisa dicoret. Nah, tinggal apa ini? N. Ini kalikan silang, 116 kali N berapa? 116N. Ini 2-nya sudah coret, tinggal ini sekarang. 1 kali 115, 115. N kali 115, 115N. Bisa. Ini pindah ke sana, jadi berapa? N. 116 kurangi 115 kan 1. 1 kali N. N. Tinggal ini 115. Berarti sudah ketemu. N-nya atau penyelesaiannya adalah 115. Bisa dipahami ya? Tidak terlalu sulit ya. Tidak terlalu sulit. Oke, kalau begitu saya cukupkan sampai sekian yang saya bahas untuk kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita dan semoga kalian sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.